Semuanya, di pertemuan pertama kita akan membahas mengenai pengenalan tools dan interface pada Revit. Jika kalian sudah mendownload template yang dilampirkan pada Google Drive, kalian bisa klik New. Kemudian, by default biasanya saya pribadi menggunakan template arsitektur, atau kalau sudah mendownload template pada Google Drive, kalian bisa browse. Kemudian tinggal pilih saja template yang sudah kalian download. Namanya BDG template ya. Di open saja, kemudian di okein saja. Perbedaan template dengan yang bukan adalah kalau misalnya kita menggunakan komponen elemen arsitektural, misalnya wall, ini sudah ada dinding-dinding custom yang selalu akan terinput ketika menggunakan template. Begitupun dengan floor dan atap. Nah, pertama biasanya kita mengatur dulu project units-nya. Project units itu tuh shortcut-nya UN. Nah, di sini tuh biasanya kita atur length-nya saja. Saya pribadi kebetulan biasa menggunakan meter dengan 2 decimal place di belakangnya. Dan berikan unit simbolnya yaitu meter. Kita okein saja dan okein saja. Tools utama pada Revit itu tuh terdapat pada toolbar di atas, terdapat pada bar di atas. Di sini ada arsitektur, structure, steel precast, system insert, dan lain sebagainya. Cuma karena dikhususkan untuk arsitektur, biasanya kita hanya menggunakan arsitektur, structure, insert, annotate, meshing, view, manage, dan mungkin ada Player Revit yang merupakan plugin tambahan untuk membuat custom hatch di Revit. Sama tambahan lainnya modify. Nah, dari arsitektur sendiri itu terdapat ada wall, door, window, dan elemen arsitektur lainnya. Di sini itu tuh kalau kursornya kita arahkan, dia selalu ada nama jenis tools dan shortcutnya. Cuma memang terdapat beberapa tools yang tidak memiliki shortcut. Misalnya floor, ceiling, dan roof ini harus diklik. Begitupun dengan stair juga sama. Tapi pada dasarnya elemen arsitektur, structure itu sudah dikelompokkan ada toolbar atas ini. Kemudian arsitektur, structure ini isinya jika kita mau memasukkan balok dan kolom ada di dua tools ini. Kemudian insert ini merupakan tools untuk memasukkan family, memasukkan image, memasukkan AutoCAD, memasukkan file Revit lainnya, memasukkan file IFC. Umumnya insert ini memasukkan family atau furnitur dan jenis-jenis family lainnya. Kemudian di sini ada annotate. Annotate ini merupakan dua dimensinya Revit, baik secara drafting ataupun hatch ataupun notasi-notasi yang nanti akan kita aplikasikan pada bangunan dua lantai workshop ini. Kemudian di sini ada Meshing Insight. Meshing Insight ini pada dasarnya seperti SketchUp-nya Revit. Di sini itu base-nya itu tuh tetap garis, dan jika garisnya di create form nanti dia akan membentuk form seperti contoh di atas ini. Kemudian di sini ada view, merupakan angle-angle atau view-view yang ada pada Revit ini, seperti ada 3 dimensi,
ketika membuat section, kita membuat call out, plan views, dan sebagainya. Tools ini semua pada dasarnya nanti akan kita aplikasikan pada project yang akan kita bangun. Kemudian di sini ada manage, ini juga jarang terpakai sebenarnya. Biasanya kalau kita mau memasukkan suatu objek, terutama dari SketchUp, nanti kita akan mengatur materialnya di sini yang akan dijelaskan pada video terakhir. Kemudian di sini ada PayaRevit merupakan plugin yang installernya nanti akan dilampirkan juga pada Google Drive. Nanti ini kita akan gunakan sebagai custom edge. Kemudian terakhir di sini ada modify. Modify ini pada dasarnya merupakan fitur-fitur dasar seperti move, rotate, copy, dan sebagainya. Dan setiap tools ini seperti di awal tadi, kalau kursornya diarahkan, dia akan memberikan keterangan beserta shortcutnya. Jadi teman-teman kalau misalnya masih lupa-lupa bisa kursornya arahkan saja sehingga terdapat shortcut yang nanti bisa dihafal. Oke, setelah toolbar atas, kita ke kiri sini, properties. Properties pada dasarnya merupakan detail dari elemen yang kita klik. Misalnya kalau ini merupakan detail dari eh, level 0 ini ya. Properties ini merupakan detail dari level 0 ini. Misalnya kita membuat suatu dinding. Kita misalnya membuat suatu dinding ini dan kita klik dindingnya. Nah, di sini merupakan detail dari suatu dindingnya ya. Jadi mulai dari jenis dindingnya ini bisa kita klik. Kita scroll, misalnya ganti jadi dinding bata 15. Kemudian di sini ada location line-nya, di mana ini maksudnya kalau kita membuat suatu garis atau membuat suatu dinding, garisnya itu ada di tengah-tengah sini, location line. Kemudian di sini ada base constraint dan base offset. Artinya dia pada level start point-nya itu dia terdapat level 0. Begitupun topnya juga. Mungkin lebih mudah jika kita ke salah satu elevasi, misalnya south. Nah, di sini kalian bisa lihat kalau misalnya garis dinding paling bawah itu terdapat pada level 0. Kemudian garis dinding paling atas itu terdapat pada level 1. Jika base constraint dan top constraint-nya mengikuti level, dia pasti akan selalu terhubung. Jadi ini kalau kita geser ke atas, dindingnya akan selalu mengikuti. Begitupun dengan bawahnya ya. Dan jika kalian ingin membuat offset pada dindingnya, maksudnya itu jika ingin dinaikkan atau diturunkan permukaan dindingnya, kalian bisa atur di base offset atau top offset ini. Contohnya, misalnya ini kita naikkan 1 meter, tinggal kalian ketik aja 1, nanti dia akan naik setinggi 1 meter. Begitupun kalau ini dijadikan minus, artinya dia akan turun 1 meter. Kemudian setelah panel properties yang merupakan detail dari suatu objek yang kita klik, di kanan sini merupakan project browser. Project browser yang merupakan view-view atau angle-angle pada Revit ini. Nah, view-view atau angle ini tuh bisa mulai dari floor plan, kemudian elevasi atau tampak,
Kemudian nanti kalau ada potongan, dia akan muncul di sini juga. Legend, schedule, dan sheet yang merupakan gambar kerja. Project Browser ini juga dilengkapi dengan families. Families ini tuh merupakan detailnya dari elemen family yang sudah kita masukkan. Untuk pengaplikasiannya nanti akan kita pelajari mengikuti dengan project yang akan kita ubah, yang akan kita buat. Nah, kemudian jika kita mengklik suatu objek, di sini itu tuh kan di properties ini merupakan detailnya. Dan kalau kita klik edit type, ini merupakan detail dari struktur dan sebagainya. Umumnya kita menggunakan strukturnya saja. Bukan detail dari struktur dan material pada dinding yang kita klik. Ini kalau kita edit lagi, di sini ada plaster, ada brick atau bata, dan plaster. Jadi ini terdapat 3 lapis. Jika kalian mau lihat kurang lebih seperti apa secara denah, bisa kalian klik previewnya. Jadi nanti dengan material seperti ini dan ketebalan seperti ini, hasil akhirnya kurang lebih seperti ini. Ini bisa kalian coba ubah-ubah, misalnya kalian ininya ubah menjadi 0.2, dia akan menyesuaikan dengan ketebalan yang kita custom di thickness ini. Begitupun dengan nanti kalian mau mengganti materialnya ya. Kalau materialnya diganti, nanti edge-nya juga dia akan berubah. Untuk mengganti suatu material, kita tinggal klik material yang ingin kita ubah. Setiap material pasti memiliki titik 3 seperti ini. Bisa kalian klik, kemudian tinggal kalian pilih saja material yang ingin kalian masukkan. Jika tidak ada material yang ingin kalian pilih, kalian bisa buat material baru di sini, kemudian create new material. Setelah itu kalian rename menyesuaikan dengan material yang kalian pilih. Misalnya ini custom material. Nanti detail materialnya atau isi dari materialnya akan ada pada aset browser ini. Jadi ini secara default material yang baru kita buat itu tuh jenisnya generik atau belum teridentifikasi dia. Ini kalau kita klik aset browser, kita bisa memilih salah satu dari material di sini ya. Bisa menyesuaikan dengan kebutuhannya saja. Ada floor, fabric, concrete, dan sebagainya. Ada wood juga ya. Ini kalau kalian sudah cocok dengan salah satu materialnya, tinggal kalian pilih panahnya seperti ini. Kalau di appearance-nya sudah berubah, artinya materialnya dia sudah teraplikasikan. Kalian tinggal oke aja dan oke aja. Oke, setelah edit type, kita bisa melihat juga pada atas sini, toolbar paling atas ini. Toolbar paling atas ini pada dasarnya merupakan toolbar-toolbar untuk balik ke panel utama ataupun open. Balik ke panel utama artinya seperti ini ya, dia balik ke panel utama. Atau shortcutnya juga ada ini, Ctrl D. Kemudian ada open, ada save, Ctrl S, kemudian undo dan redo, kemudian print, ada measure, ini penggaris. Jadi kita bisa mencari suatu jarak tanpa membuat suatu dimensi terlebih dahulu. Misalnya ini kita klik, kita mau mencari jaraknya suatu dinding ini, kita klik satu,
Klik lagi, berarti ini teridentifikasi jaraknya 4,7 meter. Kalau ini dimensi, jadi dia ada notasinya seperti ini. Kemudian ini tag. Tag ini juga nanti akan dijelaskan pada video-video selanjutnya. Di sini ada teks yang merupakan dua dimensi, teks secara dua dimensi. Kemudian di sini ada 3D view. Jadi setiap kita mau mengecek tiga dimensinya, biasanya kita mengklik bangunan tiga dimensi ini. Kemudian di sini ada thin line, detailnya juga nanti akan diterapkan pada projectnya. Cuma pada dasarnya, jika kita merasa kesulitan dalam membuat suatu garis atau boundaries, thin line ini bisa diklik sehingga tidak ada garis penebalan ketika suatu objek itu terpotong. Untuk detailnya misalnya seperti ini, lihat kan ini terpotong dan ujungnya itu tebal. Kalau thin line-nya kita klik, nanti ketebalannya dia menghilang. Kemudian sebelahnya thin line ini merupakan mengclose view-view yang tidak kita buka. Misalnya saat sekarang ini kita membuka level 0, kita kan tidak membuka SOT level 1 dan 3D. Kalau kita klik, nanti dia akan menyisakan level 0. Tapi jika ingin balik lagi ke view-view yang tadi, tinggal kita klik saja kembali. Back 3D, level 1, dan sebagainya. Cuma kalau saya pribadi, biasanya kalau ketika mengedit, ini selalu saya matikan otomatis sih, supaya toolbar bagian atasnya tidak ramai. Kemudian pada toolbar bawah sini merupakan skala yang skalanya juga bisa di custom ya, menyesuaikan dengan kebutuhannya. Sebelahnya skala merupakan detail levelnya, ada fine, medium, coarse. Umumnya saya selalu menggunakan fine ini sih. Coarse ini sangat-sangat hampir tidak pernah bisa dibilang digunakan. Jadi ini pastikan saja selalu fine. Kemudian sebelahnya itu merupakan visual style. Visual style ini umumnya juga saya pribadi hanya menggunakan hidden line atau realistic. Jadi contohnya kalau kita membuka contoh project yang akan kita buat, seperti ini merupakan visual style realistic. Visual style realistic ini bisa diubah juga menjadi hidden line, yaitu dua dimensi, yaitu hitam putih. Jadi ini mengikuti selera dan kebutuhannya saja. Tapi umumnya kita hanya menggunakan dua ini, antara realistic atau hidden line hitam putih seperti ini. Kemudian pendetailan realistiknya yaitu graphic display option yang detailnya akan dijelaskan pada pertemuan terakhir ya, ke video 6. Detailnya nanti kita akan membahas mengenai eh, tampilan realistik atau hidden line pada Revit. Kemudian setelah visual style, di sini ada sunpad. Sunpad ini jarang juga dipakai. Mungkin kalau ada teman-teman yang masih kuliah dan membutuhkan analisis matahari, bisa sih dinyalakan sunpadnya. Jadi dia memberitahu kalau misalnya dengan lokasi ini
sun settingnya kita klik, lokasinya di sini, nanti sunpadnya kurang lebih seperti ini. Tanggalnya juga bisa diatur, waktunya bisa diatur. Kalau mau mengubah lokasinya bisa diklik titik tiganya, tinggal di zoom out, nanti teman-teman ubah gambar rumahnya ke Indonesia saja. Ini juga kalau misalnya kalau misalnya mau sesuai benar-benar persis dengan koordinat, kalian bisa terus saja project address-nya. Ini sunpad, tapi pembayangannya akan muncul jika kita klik yang bola ini. Nah, ini nanti akan terlihat ya. Oh, ini jam sekian gitu ya. Kemudian ini saya matikan kembali. Biasanya saya umumnya hanya menggunakan shadow-nya saja sih, karena untuk tampilan arsitektur saja. Kemudian di sebelahnya itu tuh ada crop view dan crop region. Crop view dan crop region ini satu kesatuan. Jadi kita pertama ini kan tidak terlihat ya batas ujung kanvasnya itu tuh di mana. Ini kalau kita nyalakan, nah ini teridentifikasi nih. Artinya dia akan membaca sampai di dalam kotaknya. Ini kalau kita geser, karena dindingnya terpotong dan di luar kotak sebagian, maka dia akan terpotong secara otomatis. Namun jika kasusnya kalian ingin mengecek, eh, kalian sudah membuat kecil seperti ini, tapi ingin mengecek objek yang jauh di sana, kalian bisa klik yang crop view-nya seperti ini. Nanti dia akan muncul objek yang di luar persegi atau region yang sudah kita atur. Dan biasanya setelah kita mengatur region seperti ini, garisnya kita hilangkan kembali. Jadi ini tetap di crop atau dipotong dan lampunya dimatikan. Kemudian di sini ada isolate. Isolate ini tuh fungsinya tuh untuk hidden sementara. Cuma kalau saya pribadi, mungkin kalau pengguna SketchUp sering menggunakan isolate ini ya. Tapi kalau saya pribadi sangat-sangat jarang menggunakan fitur isolate ini. Karena biasanya kalau misalnya mau mengubah sesuatu yang lebih detail, cukup dengan di zoom-zoom saja dan diklik, atau nanti ada sistem filter. Jadi ini kalau kita men-select beberapa objek, kita filter, nanti bisa kita filter menyesuaikan objek yang ingin kita pilih. Kemudian di sebelah isolate adalah reveal, hidden. Jadi misalnya kita meng-hide suatu objek, klik kanan, hide and view, elemen, kemudian ini kita klik. Nanti objek yang di-hide akan muncul berwarna merah seperti ini. Cara meng-unhide-nya bisa klik kanan unhide, elemen, atau kita cek di kanan atas ini. Unhide elemen. Kalau sudah ter-unhide, kita close saja. Kemudian sisa tools ini kita tidak pernah pakai, jadi bisa diabaikan saja sama teman-teman. Kemudian kita bisa cek elevasi di sini. Elevasi itu merupakan floor to floor-nya.
Ini hanya terdapat dua elevasi. Jika kalian ingin menambahkan, tinggal klik saja, kemudian bisa di-copy ke atasnya. Kita bisa ketikkan 4, dia akan tercopy menyesuaikan nama yang sudah kita buat. Saya level 0, level 1, level 2. Kemudian kalau secara Dena, ini kan terpotong ya. Nah, terpotong ini identifikasinya berapa meter dari level 0-nya itu tuh ada di view range atau shortcutnya VR. Nah, ini bisa di-show juga previewnya. Di sini tertulis kalau cut plane-nya 1,5 meter. Artinya hatch ini merupakan hasil potongan 1,5 meter dari lantai 0. Kemudian top ini juga kalau misalnya selama topnya di atas cut plane-nya itu tidak masalah. Jadi ini mau 10, mau 20, mau sekian juga itu nggak gitu berpengaruh sih. Nah yang penting si cut plane-nya ini. Ini bottom yang merupakan 0,0,00 dan view depth-nya melihat ke bawahnya itu ini juga bisa disesuaikan misalnya mau turun atau mau 0,00 juga. Ini menyesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya mungkin teman-teman ada yang mau di bawah 5 cm atau di bawah 10 cm-nya terlihat, berarti ini bisa diminuskan saja. Kemudian fitur yang menggerakkan, mengcopy, merotate itu ada di modify sini semua. Modify ini bisa kalian klik di sisi paling kanan ini dan bisa kalian arahkan kursornya ada move, rotate dan sebagainya ya. Ini misalnya kita contoh aja mau move dinding yang sudah kita buat. Klik sini, bisa klik sininya atau MV. Kita bisa geser-geser dan bisa digeser menyesuaikan jarak yang kita tentukan. Misalnya kita geser 2 meter, enter. MV kita geser 3 meter, enter. Kemudian setelah move, kita bisa copy CO. Dari sini klik, tinggal geser kita mau copy berapa meter. Misalnya 5. Kemudian copy sini dan copy sini misalnya. Setelah di copy, dindingnya bisa kita rotate RO. Ini kita rotate 90 derajat. Oh iya, kalau rotate dia bisa sekaligus mengcopy atau tidak. Ini tinggal pilihan copy-nya tinggal di checklist atau tidak ya. Jadi ini karena ini tidak butuh kita delete saja. Nah, ini kita rotate lagi RO. Copy-nya kita unchecklist. 90 enter. Kemudian menggabungkan antar dindingnya bisa menggunakan trim atau shortcutnya TR. Ini kita klik, klik dindingnya, klik dinding, satunya, klik dindingnya, klik dindingnya. Jadi cukup mudah ya. Trim jenis lainnya di sini ada trim extend. Bedanya dengan trim biasa seperti ini, trim biasa seperti ini dia pasti akan membentuk sudut. Namun jika trim extend dia hanya membuat suatu dinding memanjang menyesuaikan garis acuan yang kita pilih. Misalnya kita terdapat wall di sini. Kasusnya wall ini mau kita panjangkan ke dinding sisi sini. Ini kita bisa menggunakan trim extend ini. Ini kalau yang single atau sekali, sebelahnya ini yang multiple atau berkali-kali. Ini kita cukup yang single, klik objek yang mau kita extend, klik dinding acuannya. Sorry. Nah, terbalik klik dinding acuannya, baru klik
dinding yang mau kita extendnya. Kita delete. Kemudian di sini ada align. Align ini fungsinya mensejajarkan suatu elemen. Misalnya kita punya dinding di sini. Kasusnya dinding bagian atas mau disejajarkan dengan dinding bagian bawah. Bisa kita klik align atau shortcutnya AL. Pertama kita klik garis acuan objeknya. Baru kita klik objek yang mau kita geser. Diklik dan gemboknya bisa diklik juga kalau ingin tetap terus sesuai antara dinding bawah dan dinding atas. Kalau gemboknya kita klik dan dindingnya kita geser, dia akan selalu menempel ya. Kemudian di sini sebelahnya ada offset, yaitu OF. Offset ini pada dasarnya bisa di-copy, bisa juga tidak. Dan angkanya bisa kita sesuaikan jaraknya. Misalnya ini kita offsetnya 50 cm, offset ke kanan sini. Dan ini kalau kursornya kita arahkan, ini bisa kita cek mau ke atas atau ke bawah. Setelah kita sudah menentukan mau ke atas atau ke bawah, kita baru klik sekali. Nanti dia akan teroffset dengan panjang dengan jaraknya 50 cm. Kemudian di sini ada copy mirror. Copy mirror peak axis ini tuh pada dasarnya mengcopy, namun kita harus punya garis acuannya dulu. Garis acuannya juga bisa mengikuti dengan eh, objek yang sudah ada ya. Ini kita delete dulu biar mempermudah. Misalnya kita mau mengcopy objek ini menjadi ada di sisi kanan sini. Artinya kita bisa menggunakan fitur yang ini nih. Kita klik objeknya, klik mirrornya, dan klik di sini. Dia otomatis akan tercopy dengan jarak yang sama persis ya. Dan di sebelahnya merupakan tools yang mirip, namun kita tidak perlu ada objek atau garis existing yang sudah ada. Kalau kita klik, kita draw-nya bisa bebas. Misalnya diklik dari sini sampai sini, kita lihat dia akan tercopy persis dengan aksis yang kita draw tadi. Setelah itu di sini ada array. Array ini sama persis seperti di SketchUp ya. Array di sini tapi ada pilihan mau ke kopinya pertama kedua kedua jadi objeknya menjadi objek kedua atau menjadi objek terakhir. Ini misalnya kita numbernya 2 dulu, copy sepanjang 1,5 meter. Dan ini kalau kita jumlahnya kita tambahkan menjadi 10, dia akan memanjang seperti ini. Dan kalau kita geser objeknya, dia akan tetap menyesuaikan jaraknya ya. Tapi dia menghitungnya itu tuh seperti tadi, array yang di atasnya 2ND, artinya ini 1, ini 2. Ini objek keduanya. Jadi kalau ini ditambahkan jadi 11, dia pasti akan menambah dinding baru seperti ini. Berbeda dengan array yang cara 2. Array kedua itu ada yang last. Ini kita klik, kita geser misalnya segini. Kalau jumlahnya kita ubah, last tadi, objek kedua tadi yang kita geser, dia akan selalu menjadi posisi terakhir. Mau sebanyak apapun, pasti dia akan menjadi posisi terakhir.
Nah, kemudian di sini ini kalau array, dia otomatis akan menjadi grup. Grupnya di Revit itu mirip dengan komponen di SketchUp. Artinya, kalau ini kita edit grup dan dindingnya kita edit profile, kita buat lubang di sini, checklist, checklist, dinding lainnya juga otomatis akan membuat lubang. Dan ini kalau mau dikembalikan, tinggal edit group lagi saja, klik objeknya, klik edit profilnya, circle-nya kita delete, checklist, dan checklist. Kemudian kita sekarang mengekspor elemen-elemen arsitektur. Di sini ada wall ya, WA. Tadi kalau kita mau ubah, tinggal pilih dinding bata. Bisa kita buat persegi seperti ini yang sebelumnya kita delete saja. Bisa buat membentuk arc seperti ini, misalnya seperti ini. Bisa juga membuat elips. Nah, ini kalau kayak gini berarti crop region-nya apa terpotong ya. Kalau mau di nonaktifkan tinggal diklik saja. Nah, buat arc-nya sampai kena as. Kemudian jika ingin mengubah jenis dindingnya tinggal diklik aja ya objeknya, kemudian tinggal ubah menyesuaikan dinding yang kalian inginkan. Kemudian setelah wall sebelahnya ada door, shortcutnya DR, tinggal kalian klik, kemudian kalian pilih jenis dindingnya. Saya klik sini, tinggal kalian klik misalnya di sini atau di sini. Setelah diklik, kalian bisa ubah arahnya. Di sini terdapat panah, terdapat panah-panah. Kemudian seperti biasa, setiap objek detailnya ada di panel propertiesnya. Kalau panel properties dasarnya di sini ada levelnya dan silhouette-nya atau ketinggian dari levelnya tersebut. Detailnya lagi ada di edit type-nya. Edit type-nya ini merupakan dimensi frame-nya, dimensi eh, lebar pintunya, tinggi pintunya. Umumnya kita ubah saja di height dan width-nya. Ya, ini sudah sesuai, tinggal kalian okein saja. Kemudian setelah pintu, kita klik window. Ini bisa kalian pilih-pilih saja. Window-nya juga di sini keterangannya ada silhouette-nya dari level berapa. Dan kalau edit type, dia akan mendetailkan dimensi-dimensi window yang kita pilih. Nah, antara door sama window ini apakah bisa dimasukin jenis lainnya? Bisa. Ini terdapat pada insert, kemudian load family. Tinggal pilih US. Kita pilih door, kemudian tinggal kalian sesuaikan saja dengan jenis pintu yang mau kalian pilih. Dan pada file Google Drive juga eh, terdapat jenis-jenis pintu ya yang bisa kalian download juga.
Begitupun sama dengan window-nya, tinggal kalian scroll ke folder window dan kalian pilih jenis window yang mau kalian masukkan. Saya ini window, nanti dia akan muncul window jenis barunya. Cek 3 dimensi, udah muncul ya. Dan fill height-nya juga bisa kita atur. Ini kita pas 0,6. Kemudian setelah window, di sini ada komponen. Komponen ini tuh merupakan family-family yang telah diinput ke dalam file Revit-nya. Ini misalnya ada meja, ada wastafel, ada TV kabinet, ada shower dan sebagainya. Ada sofa segala. Dan kalau mau memasukkan furniturnya, misalnya di sini pilihannya tidak ada yang mau kita gunakan, tinggal seperti biasa load family saja dan tinggal masukkan furnitur atau family-family lain yang ingin di-input. Tinggal di-open saja. Kemudian di sini ada model in place. Model in place juga nanti akan diterapkan pada project yang rumah 2 lantainya ya. Kemudian di sini ada column. Kolom ini dia terbagi, terdapat kolom struktural dan kolom arsitektural. Bedanya dia, kalau kita klik seperti ini kita ganti jadi level 1 ya. Hit level 1, klik, kemudian kolom arsitekturalnya diklik juga. Dia kalau terselect keduanya seperti ini, kita filter. Nah ini, eee, dia kategorinya berbeda ya. Ada yang kolom ini artinya kolom arsitektural, ini kolom struktural. Nah mungkin umumnya dia bentuknya seperti ini mungkin di project asli. Jadi biasanya kolom strukturalnya dibungkus dengan kolom arsitektural. Kemudian setelah itu di sini ada floor. Oh ya ini kita rapikan saja ya, ini kita trim, TR, klik dinding sini, klik dinding sini, klik dinding sini, klik dinding sini. Setelah itu kita klik floor untuk membuat floor. Nah kita bisa pilih jenis floor-nya di kiri sini dan kita buatnya bisa menggunakan pick line seperti ini. Tinggal kita pick dinding sisi dalamnya. Kalau sudah checklist dan seperti wall tadi, ini kalau kita edit type, structure-nya bisa kita pilih nih. Materialnya bisa kita ubah berdasarkan, eee, yang kita inginkan, thickness-nya juga bisa kita ubah menyesuaikan dengan, yang kita inginkan. Kemudian untuk men-select floor-nya kembali bisa kursornya diarahkan, kemudian tab hingga terdapat garis berwarna biru, lantainya. Diklik kemudian edit boundary. Misalnya contoh kita buat lubang di tengahnya, buat seperti ini dan checklist. Kemudian jika ingin mengganti jenis lantainya tinggal diklik saja dan diklik pada panel propertiesnya. Misalnya diganti menjadi lantai karpot atau diganti menjadi lantai keramik. Jadi tetap fleksibel jika ingin jenis lantainya dirubah.
Kemudian setelah floor, di sini ada ceiling, ceilingnya bisa diklik. Nah, biasanya kalau terdapat ruangan yang menutup seperti ini, kita bisa menggunakan fitur automatic ceiling ini. Jika terdapat garis merah seperti ini, artinya kita dapat membuat automatic ceiling. Namun sebelum diklik, kita harus setting dulu head offset-nya. Ini mengikuti kebutuhan masing-masing saja. Misalnya saya ubah menjadi 3 meter dan jenis ceilingnya sudah menggunakan plain saja. Karena eh, material plain ini merupakan gypsum dan metal. Jadi sudah seperti rangkanya dan ketebalan gypsum. Setelah ketinggiannya diatur, diklik saja. Kalau sudah diklik nanti ada muncul warning seperti ini, tidak apa-apa karena pada lantai dasar ceiling tidak terlihat. Kita mengeceknya bisa dari 3 dimensi. Nah, dia sudah muncul dan sistemnya persis sama seperti floor tadi. Jika kasusnya kita mau membuat drop ceiling, artinya tinggal kita edit boundariesnya dan kita misalnya buat void-nya di tengah. Nanti teman-teman tinggal membuat ceilingnya kembali, namun ketinggiannya yang di sebelah panel properties ininya ditinggikan atau direndahkan. Kemudian setelah itu di sini ada roof, kita ke level 1 terlebih dahulu. Nah, ketika kita ke level 1, bisa dilihat ini terdapat garis berwarna abu-abu. Garis berwarna abu-abu ini artinya underlay yang bisa di cross check pada panel properties sisi bawah sini. Nah, jika kita sudah selesai men-tracing atau sudah tidak membutuhkan garis abu-abu ini, bisa diubah ke none. Namun karena kita mau membuat roof-nya itu tuh merupakan offset dari dinding pada lantai 0, maka underlay-nya kita harus nyalakan pada level 0. Kita klik roof-nya, bisa pick line, dan kita bisa offset misalnya 50 cm. Seperti ini, diklik-klik saja sehingga teroffset keluar bangunan. Dan ini material atapnya juga sudah diatur menjadi atap genteng. Pada setiap garis terdapat segitiga seperti ini. Artinya garis tersebut memiliki kemiringan. Singkatnya ini kita delete supaya lebih mudah. Kalau misalnya setiap garis sini, sisi sini memiliki segitiga, artinya memiliki kemiringan, berarti nanti atap yang tercipta adalah atap perisai. Kalau kita checklist, nah maka atap yang terbuat atap perisai. Nah, jika ingin membuat atap pelana, kita bisa edit footprint, kemudian select keduanya, dan define slope-nya kita matikan. Sehingga lambang segitiganya sudah menghilang. Atau sisi sini dan sisi sini tidak memiliki kemiringan. Tinggal kita checklist lagi, cek 3 dimensinya. Delete. Nah, kemudian di Revit sini kalau mau membuat dinding sopi-sopi atau dinding ampik, bisa diklik terlebih dahulu dinding yang ada di bawah atapnya, kemudian klik attach, kemudian klik atapnya. Nanti dia secara otomatis akan menyesuaikan dengan profil atapnya.
Ini kalau kita move ke atas, MV, dindingnya akan selalu menempel kepada atapnya ya, kalau dia di attach. Nah, attach ini pun berlaku juga ke curtain wall ya, atau dinding kaca. Jadi ini kalau misalnya kita ubah panel properties, kita ubah menjadi dinding kaca, kita bisa lihat bahwa mullion atau aluminiumnya dia bisa menyesuaikan dengan profil atapnya. Seperti ini. Begitupun dengan dinding-dinding sampingnya ya, bisa saja ini di attach semua supaya mengikuti profil atapnya. Dan saya pribadi kalau di 3 dimensi level ininya selalu saya hide sih. Jadi ini klik kanan, hide and view kategori. Ini kalau mau men-select beberapa seperti ini bisa menggunakan kontrol tekan ya. Attach, atas. Kemudian kita balik ke level 0. Ketika misalnya bangunannya sudah jadi, untuk ke lantai atasnya kita menggunakan stair. Stair toolsnya ada di sini. Nah, kita bisa coba drawing saja. Di sini terlihat bahwa floor to floor-nya itu tuh 0 hingga 4 meter. Kemudian actual rise height-nya itu tuh 16 cm sekian. Karena ini apa maksimalnya kalau kita klik edit type, maksimal tingginya di 17 ya, di 17. Makanya dia akan membagi secara rata. Misalnya ini kalau misalnya ubah ke 18, ini ya ubah ke 3, oke. Ininya ubah ke 3, dan anak tangnya dikurangi, apply. Nanti dia juga akan auto adjust ketinggiannya. Kalau sudah di checklist, dan tangga umumnya desainnya kurang lebih seperti ini. Kalau mau diedit ke tangga beton bisa diklik, klik propertiesnya, ganti jadi in situ. Kemudian jika kita ingin membuat tangga bordes, kita bisa ke stair lagi. Kemudian klik dari kiri ke kanan. Nah, sebelum diklik terlebih dahulu, kita lihat ada Ian Riser Created. Nah, ini yang kita atur menjadi misalnya bordesnya. Misalnya kalau bordesnya lurus, kita buat misalnya 10. Kemudian diklik sekali, kursornya geser 1,2-an misalnya. Klik lagi, geser lagi. Ini kalau di checklist, nanti ada bordes lurusnya ya. Kemudian kalau kita membuat bordes U, sama persis menggunakan yang straight ini, klik ke sini, klik, kursornya geser ke bawah, klik, dan klik. Dia nanti akan menjadi tangga U. Dan tangga ini kalau mau diganti jenisnya, tinggal klik saja pada panel propertiesnya dan ganti menjadi tangga beton. Sisa tangga lainnya, misalnya ini ada tangga spiral, ada
tangga L tapi anak tangganya, tapi bordersnya menjadi anak tangganya, bisa dicoba saja. Sama ada juga tangga U, tapi bordersnya menjadi anak tangga juga. Nah, ini biasanya kalau tangga-tangga rumahan umumnya seperti ini ya. Bordersnya menjadi anak tangganya juga. Kemudian, kalau misalnya kita mau mengcustom bentuk tangganya, kita bisa menggunakan yang sketch seperti ini. Diklik saja, kemudian misalnya kita pakai arc sini. Oh ya, ini terdapat tiga jenis ya. Ada boundary, riser, dan stairpad. Boundary ini artinya dia yang ujung tangganya. Boundary, kemudian riser itu adalah anak tangganya. Kemudian stairpad itu tuh arah anak tangganya. Jadi ketiga-tiganya ini harus terbuat ya. Jadi pertama kita buat boundary-nya dulu, misalnya kita buat tangga lengkung seperti ini. Kemudian garisnya kita mirror menggunakan ini. Setelah itu klik risernya dan buat anak tangganya. Kita tidak perlu membuat semua anak tangganya ya. Karena ini hanya sebagai contoh saja. Hanya seperti ini dan di trim ya. Nah, sisi sininya juga dia harus eh, mengikuti boundaries yang berwarna hijaunya. Artinya ini kita menggunakan trim extend, klik garis acuannya, klik garis yang mau dipanjangin atau dipendekinnya. Trim lagi, klik garis acuannya, klik garis ini. Setelah itu stairpad-nya diklik dan gambar arah stairpad-nya. Misalnya dari kiri ke kanan. Kalau sudah, checklist saja. List lagi, cek tiga dimensinya. Nah nih ya, tangga grand seperti ini jadi sangat mudah juga untuk membuatnya. Kemudian untuk railingnya ini tuh bisa kita klik, kemudian kita ganti misalnya jadi railing kaca, pun sama bisa menjadi railing kaca. Terdapat railing jenis lain juga, misalnya yang pipe, seperti ini. Kemudian untuk lebih lanjutnya nanti pada bangunan utama, pada bangunan ini akan diajarkan sekilas mengenai customize railingnya. Oke, kemudian di sini ada rem. Nah, tapi biasanya kalau saya pribadi untuk membuat rem tidak menggunakan fitur rem seperti ini. Karena fitur rem seperti ini tuh cenderung kaku. Dia kalau mau membuat belokan atau mau mengcustom boundary-nya itu kurang fleksibel seperti floor. Jadi biasanya saya kalau membuat rem itu menggunakan floor. Floor, kita draw floor-nya misalnya remnya dari sini hingga sini, checklist. Setelah itu cek tiga dimensinya, klik floor-nya, dan kita klik modify sub element. Modify sub elementnya ini klik, tinggal kita klik garis yang di sini.
Dan ketinggiannya kita atur menjadi misalnya naik 2 meter. Nah, ini sudah menjadi rem. Bisa juga caranya seperti ini. Kita klik lagi floor-nya, edit boundary, kita menggunakan slope arrow ini. Kita draw dari ujung sini hingga ujung sini, dan pada panel propertiesnya kita ubah ketinggiannya misalnya jadi 2 meter. Checklist. Nah, jadi ada dua cara ya. Pertama kita klik edit boundary-nya, kemudian kita gunakan slope arrow, atau kita klik floor-nya dan kita klik modify sub element. Kemudian ketinggiannya kita atur. Oke, kemudian setelah itu di sini ada annotate. Pada dasarnya ini seperti AutoCAD-nya di Revit. Ini merupakan garis-garis dua dimensi. Garis-garis ini dia hanya akan muncul pada denah atau pada view yang kita select. Jadi ini kita sekarang men-select level 0, artinya garis yang di bawah sini dia hanya akan muncul pada level 0. Kalau kita pindah ke tiga dimensi ataupun ke lantai atasnya, dia tidak akan muncul. Jadi ini khusus untuk view yang kita select. Begitupun dengan region ya. Region ini merupakan hatch. Nanti detail penggunaannya akan diterapkan pada bangunan dua lantai. Dan ini ada teks juga. Teks ini untuk memberikan keterangan sesuatu mungkin ya, denah atau apa gitu. Pun nanti pada bangunan ini kita keterangan-keterangan ini menggunakan room ya. Jadi nanti targetnya kurang lebih akan mengacu seperti pada gambar ini. Itu juga nanti akan membuat hingga custom copy seperti ini. Tag juga sama ya. Tag juga sama. Tag itu merupakan yang gambarnya segitiga seperti ini nih. Ini tuh untuk dinding, untuk pintu, untuk lantai, untuk ceiling juga. Jadi kalau saya pribadi biasanya keterangan-keterangan pada shop drawing ini saya berikan kode-kode seperti ini agar gambar kerjanya lebih lengkap dan lebih informatif. Nah, kurang lebihnya sudah tersampaikan semua. Sisanya mungkin ini additional materi aja mengenai model in place. Pada dasarnya setiap yang membuat custom-custom menggunakan model in place ini. Nah, cuma ini sangat penting bahwa kita mengidentifikasi terlebih dahulu jenis model yang mau kita buatnya. Misalnya kita ketika mau membuat wall yang bentuknya meliuk-liuk, kita bisa menggunakan walls. Jadi kita coba saja. Nah, ini ada terdapat banyak pilihan ya. Ada extrusion, blend, sweep, dan sebagainya. Misalnya kita pakai extrusion saja, pada dasarnya extrusion itu kita membuat suatu profil atau boundaries, lalu dia didorong ke atas menyesuaikan tinggi di sisi properti sininya. Ini misalnya kita menjadi 4 meter, dan kita materialnya dibiarkan begini saja ya. Tapi kalau teman-teman mau ubah materialnya, tinggal titik-titiknya diklik, kemudian ubah material sesuai yang diinginkan. Jadi checklist, dan ini tetap bisa diubah extrusionnya ya, atau boundary-nya.
Ini tinggal kita klik, misalnya kita ada lingkaran seperti ini, kita checklist, dia tetap akan bisa berubah. Edit lagi, kita mau ada lingkaran lagi atau persegi di sini, tetap bisa ya. Jadi sangat 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 fleksibel. Kemudian untuk menambah adisi atau subtraksi bisa menggunakan, kalau adisi bisa ditambah lagi di sini, subtraksi juga bisa dibuat lubang seperti ini, atau bisa juga dibuat menggunakan void seperti ini. Misalnya kita menggunakan void extrusion lagi. Kita set terlebih dahulu, pick up plane oke, kita pilih sisi sininya, dan misalnya kita buat circle seperti ini ya, the checklist. Misal kita buat lubangnya sampai sini. Nah, jadi sangat-sangat mudah membuat adisi subtraksi pada Revit ini. Nah, kebayangkan kalau misalnya membuatnya di SketchUp lebih PR lah daripada di Revit. Kalau ini sangat mudah. Tadi kan pemodelan ini sebenarnya kalau cepat kurang dari 1 menit ya. Kemudian selain ada extrusion, ada blend. Blend ini pada dasarnya membuat dua jenis profil yang berbeda. Misalnya dasarnya persegi. Kita balik ke level 0. Buat persegi misalnya set. Level 0 oke. Buat persegi, kemudian topnya dibuat lingkaran. Seperti biasa, second end-nya kita ubah menjadi 4. Kalau sudah checklist, dan cek 3D-nya. Ini pun bisa kalian dorong ya. Dorong seperti ini. Dan walaupun bentuknya aneh seperti ini juga, kita tetap bisa membuat void-nya. Misalnya kita void extrusion lagi. Set terlebih dahulu. Pick up line oke. Pilih sisi depan sini. Kemudian buat rectangle misalnya di sini, checklist. Dia tetap akan bisa membuat void-void seperti ini. Kemudian revolve ini pada dasarnya dia kayak membuat profil lalu di rotate bisa 380 derajat. Misalnya set level 0. Misalnya kita buat profilnya seperti ini ya. Kemudian kita pakai spline, kita walaupun membuatnya bentuknya aneh, dia tetap bisa terbuat. Kemudian misalnya tengahnya kita buat seperti ini. Dan kita potong garis tengahnya menggunakan split atau SL. Ini ya. Klik dan trim. Klik axis line. Kita draw misalnya di sini. Checklist. Nah, ini bisa kita atur berapa derajatnya. Misalnya kita mau 180 saja. Nah, dibentuk unik seperti ini ya. Dan tetap juga, misalnya kita mau buat void-nya tetap bisa nih. Dan void-nya juga sama ya, sistemnya kayak eh, yang kiri sini. Jadi bisa menggunakan void blend, void revolve, dan sebagainya. Nah, kita pakai extrusion saja, set oke. Kemudian misalnya kita buat lingkaran seperti ini. Please, kita buat di sini. Nah,
Oke, karena tidak terlihat, kita edit dari 3 dimensinya saja dan kita dorong ke bawah. Kalau belum terpotong seperti ini, tinggal klik cut, klik sininya, dan klik void-nya. Jadi eksplorasi bentuk di Revit juga sangat-sangat mudah ya. Jadi tidak terpaku dengan bentuk-bentuk dasar seperti ini. Mau bentuk aneh-aneh juga bisa. Ini baru 3 tools dan ini ada sweep. Sweep itu tuh pada dasarnya kita mendraw suatu path atau jalurnya terlebih dahulu. Misalnya kita buat jalurnya seperti ini. Setelah kita buat jalurnya, kita checklist-kan dan kita buat profilnya. Bisa cek yang kanan atas ini edit profile. Misalnya kita buat profilnya seperti ini, checklist, dan checklist lagi. Ini kurang terlalu ekstrim berarti ya lengkungannya. Jadi ini harus dikecilin diameternya. Hanya jadi 3 checklist dan checklist. Dan sama kalau mau dibuat void bisa, atau mau diedit kembali juga bisa. Ini tinggal klik, edit sweep, mau path-nya diedit, atau mau profilnya diedit juga bisa. Misalnya mau diganti ini nggak mau persegi mau ellipse gitu ya, nggak mau circle mau ellipse saja gitu. List dan checklist lagi. Jadi exploring bentuk di sini juga sangat mudah. Sweep dan sweep blend ini merupakan kombinasi dari sweep ini dan blend ini. Bisa kita coba saja. Pertama, kita buat path-nya terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Checklist, kemudian select profile 1, edit profile, misalnya kita rectangle. Select profile 2, satunya lagi circle. Checklist dan checklist. Dan sudah seperti ini sama ya, kalau mau dibuat void juga persis bisa. Oke, sangat-sangat mudah untuk membuat ini ya, untuk membuat eee, customize model. Dan misalnya ini karena wall ya, ini karena jenisnya wall nih, ini kalau dikasih pintu bisa ini, atau dikasih jendela bisa. Jadi mengikuti sesuai dengan fungsinya saja. Dikasih pintu dia bisa, ataupun dikasih jendela juga bisa dia. Walaupun bentuknya aneh karena memang bentuknya aneh ya, tapi pada intinya dia diberi pintu atau jendela menyesuaikan dengan job desk dinding dia bisa. Sisanya paling nanti akan dijelaskan lebih lanjut pada video-video selanjutnya. Oke, terima kasih, sampai sini.